Kamu masih ngerasa kenal sama aku, Vi? Aku juga nggak pengen sih ngerasa punya mantan kayak kamu. Sopir, lagi nungguin majikan kamu. Enggak, ini suami aku. Oh, berarti kamu pacaran sama sopir itu Dia tuh maksudnya? numpang hidup Aku udah sama nikah, istrinya. Fit. Jadi jangan bilang pacaran terus, apaan sih? Iya, kamu nikah sama sopir gitu, karena kasihan. Hah? Iya. Kamu ngapain? Kenapa? Hah? Kamu sama sopir tahu nggak? Hah? Yang kamu nggak pantas sama apaan Putri. sih? Hah? Oh, ketemu rekan kerja yang kamu di mana? Katanya sih daerah sini, Mas. Mau kamu gak ada kerjaan sampai kamu harus nganter aku kayak gini? Padahal nih ya, aku juga bisa bawa mobil sendiri. Kan- Sama sopir yang itu juga aku bisa kok. Kan kata kamu tadi supirnya nggak bisa buat anterin kamu karena dia keluarganya sakit. Jadi mau nggak mau aku harus supirin kamu. Iya kan aku juga bisa nyetir mobil, Mas. Kenapa sih kamu selalu nggak percaya kalau aku mau nyetir mobil sendiri? Soalnya kamu tuh kalau misalkan nggak aku turutin kemauan kamu, Put, kamu pasti marah-marah terus sama aku. Itu bukannya mantannya Vivi ya? Hah? Itu kan mantannya David. Kok kayak jadi supir gitu sih? Masa iya? Sekarang mantannya Vivi jadi supir mantannya David. Ini pasti bakal mengejutkan mereka berdua sih. Kayak aku harus ngomong deh. Soalnya kan kamu sendiri yang masih mau fokus sama, karena perusahaan kamu itu kan dibangun dari nol. Kamu masih mau besarkan perusahaan yang kamu bangun susah payah itu. Gimana kalau kita bahas itu nanti di rumah? Boleh juga. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending kamu temuin rekan kerja kamu, aku tunggu di sini. Aku kan supir kamu sekarang. Nggak apa-apa, kamu supir aku. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa juga kamu sendirian di sini. nggak apa-apa juga. Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Di sini tuh banyak cewek berkeliaran. Jaga pandangan kamu buat aku. Hati-hati. Untung aja aku hari ini gak ada kerjaan. Kalau aku ada kerjaan kan aku nggak bisa antarin Putri, dia pasti bakal ngambek lagi sama aku. Dan aku nggak pernah ada waktu buat dia. Vivi kemana? Ya dia kan belum datang, David. Emang kita harus banget ya ketemu sama bos di tempat kayak gini. Kenapa kita nggak di tempat yang cozy aja? Kayak biasanya di restoran kek, di kafe kek. Harusnya kan kita booking tempat meeting. Tanda tangan kontrak ditandatangani oleh atasannya Pak Arif, ya, Iya dimanapun tempatnya. Yang menentukan bukan kita tempat ini, tapi atasannya Pak Arif. Hah? Oh iya, Fit. Kenapa? Tadi aku ketemu sama mantan kamu yang namanya Putri itu. Terus? Kayaknya dia sekarang udah kaya raya banget ya, Fit. Mantan kamu itu. Karena aku lihat-lihat sekarang dia punya supir. Putri itu emang udah sukses sekarang. Ya maklum lah kalau dia tuh udah punya supir. Emang kenapa? Sukses ya? Hah? Oh, aku aneh aja sih, soalnya supirnya itu mantannya Vivi. Hah? Yang katanya sekarang udah kaya raya. Mantan Ternyata sekarang masih jadi supir. mantan Vivi. Iya. Jadi omongan Vivi yang kemarin bullshit. Kayaknya dia malu deh sama kita kalau misal dia punya mantan supir. Ya, Ya, masuk akal juga enggak sih kalau misal supir tiba-tiba jadi bos. Kayaknya kita harus cari Vivi deh. Ya udah. Yuk. Vi, kamu dari tadi? Lumayan lama banget sih, kemana aja? Ya, tadi aku ketemu sama Pak Arif dulu. Dan Pak Arif bilang kalau bosnya mau jadi yang mau ketemu sama kita. Vivi, aku ada informasi yang lebih penting. Tunggu dulu, mau nanyain kerjaan, mau mastiin. Ini jauh lebih penting. Kamu bakal kaget banget deh denger informasinya. Apa sih, apa sih nggak penting banget ya, Win? Kamu denger kan sama mantan kamu? Ya mantan aku yang mana dulu? Bayu. Kok tiba-tiba bahas dia sih? Tadi aku ngeliat dia kayak jadi supir gitu, dan gongnya dia Ya kan tuh dari lagi dulu. Iya, maksudnya
yang dia bawa adalah mantannya dia, mantannya David, Putri. Mantan aku deket sama mantan kamu. Sopir. Masa iya sih? Oh, nyopirin mantan kamu gitu. Bener banget. Wow, kalau gitu mantan kamu keren dong. Sampai pakai sopir. Bentar. Bayu jadi sopir lagi. Iya. Berarti hidupnya nggak ada perkembangan dong sampai sekarang? Ini kok ceritanya beda dengan apa yang kamu ngomongin sama kita ya? Hah? Bukannya kemarin kamu bilang sama kita kalau si Bayu itu udah menjadi bos? Ya aku kan nggak tahu. Aku cuma denger dari omongan anak-anak aja. Ya, Makanya aku kayaknya penasaran nggak dan mungkin sempat lah. nyari tahu. Aku pikir kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri sehingga kamu berani ngomong sama kita kalau Bayu itu udah kaya raya. Iya, tapi nggak masuk akal juga. Masa iya sopir tiba-tiba mau jadi bos apa? Ya udah. Ya nggak mungkin juga. Ya udahlah. Tapi aku penasaran deh, soalnya kayaknya mereka kayak deket banget gitu, Vi. Ya namanya juga supir ya harus deket lah. Tapi biasanya penumpangnya ada di belakang. Terus? Itu mereka kayak deket banget dan kayak bukan antara atasan Win. dan supir gitu. Itu bener-bener ngobrol senyaman Kamu itu. tuh sengaja ya mau berharap aku cemburu gitu. Bukan, Vi. Aku tuh gosip, namanya gosip. Aku pengen ngomongin aja. Aku juga ngerasa itu aneh sih. Ih, males banget ketemu Bayu. Aku udah nggak pengen berharap apapun lagi. Ya udahlah, aku ke toilet bentar ya. Jadi gak mau bantu aku nih? Gampang deh, ntar aku pikirin lagi. Yang penting duitnya pas. Kayaknya enggak deh. Ya udah, aku toilet dulu ya. Iya. Makan omongannya sendiri dong nggak? Ah? Mungkin dia kemarin mau nyanyi-nyanyi mantannya yang udah asik sih. Ternyata itu ada. Jadi supir. Kasihan deh. Supir mantan kamu lagi. Wow. Hari ini banyak plot twist ya. Putri, ternyata kamu di sini. Apa kabar kamu? Kabar aku baik. Kamu gimana? Baik banget sih. Sekarang David tuh udah sukses dan kita kesini ada urusan pekerjaan. Syukur deh sendiri kalau itu. gimana? Sama aku kesini juga ada urusan kerjaan, jadi iya. Padahal kita berdua ngerasa aneh ya. Kita bisa ada urusan kerja Di satu saat tempat. kayak gini. Dan kamu juga berarti. Tapi bukan berarti kita kerja di perusahaan yang sembarangan ya. Biasanya kita di tempat-tempat yang mahal kok. Baru sekarang aja. Terus sekarang Permintaan kenapa klien di sini? bukan kita yang ngatur sih sebenarnya. Kalau kamu? Gitu. Kalau aku sih aku yang minta ke tempat ini. Jadi low budget gitu ya perusahaannya. Iya bisa jadi Win. Mungkin baru merintis. Iya nggak Put? Kayaknya perlu bantuan kamu, David. Kamu perlu Ya bantuan David nggak? kalau Soalnya misalkan David kamu udah- kalau misalkan kamu butuh bantuan aku ya kamu bilang aja gak usah sungkan-sungkan Put. Iya, Oke? David punya banyak relasi. Kalau misal kamu perlu bantuan. iya nanti kalau aku emang butuh sama perusahaan kalian nanti aku hubungi kalian ya. Pasti kamu butuh Put. Perintis ya. Apalagi Iya, perusahaan Bapak. kita itu udah besar. Tentunya banyak mitra yang mau bergabung dengan perusahaan kita, termasuk iya. perusahaan-perusahaan kecil seperti perusahaan kamu. Iya. Oh gitu. Jadi kita bisa bantuin sih. Tapi emang kamu bisa dipercaya? Kalau misalnya kerja sama perusahaan kecil kayak gitu. Kamu jangan ngomong seperti itu, nanti iya, sakit hati, Putri maaf. tersinggung lagi. Put, aku tegaskan lagi, kamu gak usah sungkan-sungkan kalau kamu mau minta tolong sama aku. Aku bisa merekomendasikan perusahaan kamu ke atasan aku, ya supaya perusahaan yang baru kamu rintis itu bisa berkembang di kota ini. Ya enggak? Makasih atas tawaran kamu Fit. Tapi lain kali nanti kalau aku butuh aku bakal kabarin kamu. Ya udah kalau Gak gitu. usah sok jaim deh, Put. Iya, Ya. udah deh. Tadi maaf ya, tadi aku nggak sengaja lihat kamu sama supir kamu itu dan kalau dari perusahaan kita punya bawa banyak partner ya. Kamu sendirian aja. Masa iya sih ada pertemuan yang kamu Aku nggak bareng bawa- sama teman aku Udahlah, kok. gak usah. Ya nggak apa-apa. Gak usah bertele-tele. Kita Put. memaklumi perusahaan kecil kok emang kayak gitu. Kita udah terbiasa menghadapi orang seperti kamu, Put. Gitu Iya. loh. Ya, banyak orang yang ngemis-ngemis minta bekerja sama dengan perusahaan kita, tapi seringkali kita tolak. Ya, kalau misalkan kamu butuh bergabung dengan perusahaan besar, kamu bilang aja sekarang nggak apa-apa. Iya. Karena aku bersedia kapanpun
kamu butuhkan. Karena aku Kayaknya. masih punya perasaan sama kamu. Maksudnya perasaan kasihan, Fit. Iya. Iya, perasaan kasihan. Karena kamu pernah berada dalam hidup aku. Meskipun sekarang udah menjadi mantan. Itu maksud aku. iya. Bener banget kamu. Iya, mending kita nggak usah bahas itu karena aku sekarang udah punya suami dan Kamu udah nikah juga? iya Berarti Aku suaminya udah nggak nikah berguna ya? Hah? Sehingga perempuan yang harus banting tulang, mendirikan perusahaan, merintis, sedangkan suaminya duduk, tidur, menunggu hasil dari jerih payah kamu. Kasian banget jadi perempuan. enggak kok Fit. Terus? Suami aku juga kerja kok. Kerja serabutan. Atau enggak kerja kuli bangunan. Mendingan kamu ceraikan suami kamu ya, daripada cuma menjadi beban dalam hidup kamu. Kamu jaga omongan kamu ya Fit. Aku nikah sama suami aku karena emang sayang, bukan karena pekerjaan atau hartanya. Gitu ya. Oh iya. Jadi tolong jangan ganggu hubungan keluarga aku. Put, aku bisa melakukan apapun, termasuk bisa menutup bisnis kamu. Dan aku nggak bisa ditukar sama uang, apalagi disuruh cerai sama suami aku. Gila. Lama banget ya Putri. Cari gara-gara. Apa? Mau bilang males ketemu aku? Aku juga males sekali ketemu kamu. Kamu masih ngerasa kenal sama aku, Vi? Aku juga nggak pengen sih ngerasa punya mantan kayak kamu. Sopir, lagi nungguin majikan kamu. Terserah kamu deh. Perempuan mana lagi yang mau kamu godain? Kan aku cuman supir, Vi. Justru itu, kamu alibinya jadi sopir tapi gangguin bos kamu. Bos kamu cewek kan? Bos kamu itu mantan rekan aku sih. Terserah kamu deh, Vi. Aku nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Doi, aku sempat dengar kamu sukses nih dari anak-anak. Kok kenyataannya cuma sopir sih? Atau kamu di depan anak-anak pura-pura jadi bos, bawa mobil bagus, gonta-ganti mobil, padahal kamu cuma sopir? Kenyataannya kayak gitu. Ya kalau supir kan emang gonta-ganti mobil, Vi. Ya itu, justru gara-gara itu anak-anak kira kamu sukses, udah jadi bos, padahal kamu cuma sopir. Kenapa kamu tidak mencoba menjelaskan ke anak-anak kalau kamu sebenarnya sopir? Malu dong aku. Itu nggak penting buat aku. Ngapain aku klarifikasi sama orang-orang yang suka ngomongin aku? Dan aku juga nggak peduli ya, Vi. Kamu dari dulu selalu cari gara-gara setiap ketemu sama aku. Sekarang aku udah nikah. Tolong jangan gangguin aku lagi. Dan nikah? Iya, aku udah nikah. Sama siapa? Bukan urusan kamu, Vi. Iya, aku harus tahu dong kamu nikahnya sama siapa. Adalah seseorang yang jelas tuh jauh lebih baik daripada kamu, Vi. Aku kira kamu Kayaknya mau yang- nampar aku, Vi. Maunya sih aku tampar beneran. Kayaknya yang selalu cari gara-gara di sini tuh kamu deh. Aku cari gara-gara masalah apa sama Atau kamu nyesel udah nikah? Oh, enggak, aku nggak pernah nyesel, Vi. Siapa istri kamu? Mana? Kamu bohong kan? Gak mungkin dong kamu udah nikah, nggak ada yang bilang. Kenapa nggak ada yang diundang anak-anak? Kan aku males ngundang orang-orang yang suka julid sama aku. Ya gimana anak-anak nggak julid sama kamu? Kamu aja kayak gini, songong banget padahal kerjaan kamu cuma jadi sopir. Terserah kamu. Kamu emang nggak capek, Vi, ngehina aku terus dari dulu? Aku nggak ngehina kamu, aku ngomong apa adanya. Yang ngehina siapa sih? Iya, tapi omongan kamu itu seolah-olah merendahkan aku, Vi. Karena aku cuma seorang supir, mentang-mentang kamu kerja di kantoran. Aku nggak bilang itu, kamu yang ngerasa rendah diri kan? Bukan aku yang ngerendahin kamu. Kalau aku dari dulu ya kayak gini, emang nggak cocok jadi orang miskin. Ingat ya, Vi, roda itu terus berputar. Kamu jangan sombong karena sekarang kamu itu merasa cukup secara ekonomi. Aku nggak sombong. Ya, bukannya Pamer, emang bukan sombong, layak untuk pamer. dipamerin. Aduh, lagian ngapain sih di sini banyak nyamuk juga? Betah Ya. banget sih kamu kerja kayak gini. Terserah aku lah. Lagian mau kerja apapun yang penting halal daripada kayak kamu. Awas ya, kalau kamu emang udah nikah, terus kamu masih godain bos kamu. Aku bilangin ya ke orang-orang,
kalau kamu sebenarnya udah beristri tapi masih genit sama bos kamu. Vi, kalau laki-laki tuh nggak ada yang selingkuh. Kalau perempuan bersuami kemudian jalan sama cowok itu selingkuh. Tapi kalau laki-laki beristri jalan sama cewek belum tentu selingkuh. Enak banget ya omongan kamu. Bisa jadi itu istri yang kedua, Vi. Ih, tuh kan otak kamu emang kayak gitu, berarti kamu tuh sengaja cari perempuan lagi kan? Udah deh. Sekarang. Ya udah, bagus aku mutusin orang kayak kamu. Udah nggak punya duit, masih mata keranjang. Kamu tuh nggak cukup sama satu perempuan. Ya kalau bisa 3 ya 3, Vi. Ih, Bayu kamu tuh genit banget sih. Kamu Istri ngapain? kamu mana? Siapa istri kamu? Kenapa kamu nggak bilang? Sini tunjukin sama aku istri kamu. Ngapain aku bilang sama kamu? Itu bukan urusan kamu. Ya aku harus tahu dong sebagai mantan kamu. Ingat mantan pacar bukan mantan istri. Iya, kali aja kamu macarin temen aku. Kamu gila ya, Vi. Aku setia sama istri aku. Dan aku nggak mau ya ada urusan sama perempuan manapun, apalagi sama kamu yang suka ngerendahin aku, mentang-mentang aku cuma jadi supir. Udah deh. HP kamu mana? Ngapain kamu? Ya aku mau bukti kalau kamu beneran nikah. Mau lihat foto istri kamu. Gak usah, nanti kamu minder lagi. Ih, kamu tuh emang minta di... Kamu beneran udah nikah, Bay? Udah deh, aku udah nggak mau ada urusan lagi. Oh, ini bos kamu. Mbak. Berarti Mbak mantannya David ya? David? Oh, David tuh rekan kerja saya. Mbak, hati-hati ya sama sopir yang ini. Dia tuh niat jelek sama Mbak. Niat mau godain Mbak. Mbak, maaf. Kamu dengerin aja deh, Put. Iya, pokoknya Mbak jangan sampai tertipu sama laki-laki modelan kayak gini. Dia aja niatnya punya bini 3 loh, padahal dia udah punya istri. Terus katanya masih mau nambah istri lagi. Bahkan kalau bisa 3, dia mau 3, Mbak. Ingat ya, fitnah itu lebih kejam. Emang kamu ngomong kayak gitu, untung aja. Iya, tahu gitu aku rekam. Kenal. Mantan saya, Mbak. Pokoknya hati-hati sama mau kondo kayak dia. Sopir kayak Mantan dia. kamu? Mantan kamu? Jawab, mantan kamu? Kok Mbaknya ketawa gitu sih? Saya mau nyelamatin Mbak loh, biar nggak salah pilih laki-laki. Ya makasih kamu udah ngingetin aku, tapi ini suami aku. Meskipun kamu mau ngomong apapun, nggak kira masuk juga. Ini istri kamu, Bay. Mbak kok bisa sih? Mbak kena pelet ya sama dia? Mbak kok bisa mau sama sopir kayak dia sih? Ya, tapi dia sekarang udah bukan jadi supir lagi. Dia Iya, Aku kasih tahu bukan ya. sopir lah. Tapi kan Kamu kan supir. Udah deh, gini ya, Vi. Aku udah nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Aku udah capek dengerin kamu dari tadi. Kamu ngerendahin aku, ngehina aku. Sekarang kamu mau jelek-jelekin aku di depan istri aku. Terus setelah kamu ngomong kayak gitu, kamu dapat apa, Vi? Kamu tuh menunjukkan kalau misalkan kamu itu nggak mampu buat dapetin aku dulu, Vi. Meskipun aku cuma mantan seorang supir. Mbak, iya dulu suami saya ini supir. Saya menikah karena dia supir. Sekarang puas. tuh kan, kamu godain bos kamu ya? Dia nggak kerja sama aku. Aku kerja sama orang, Vi. Sama mantan selingkuhan kamu, Vi. Aku kan kerja sama itu dulu. Kamu pacaran sama aku, setelah kamu kenal sama bos aku, kamu pacaran sama bos aku kan? Dan Gak usah diperjelas, kenapa sih? aku Kan kenapa dulu kamu nggak bilang kalau ternyata bos kamu waktu itu punya tunangan? ya, Jadi kalian flashback itu maksudnya? enggak, Put. Jadi gini loh. Dia itu emang bagian masa lalu aku yang paling buruk. Makanya Apa? Kamu bilang aku paling buruk? Tapi tenang ya Mbak, saya nggak ada niatan tuh buat minta balik sama dia. Ya nggak boleh lah, lagian udah jadi suami orang. Ya saya juga nggak mau jadi pelakor di sini, tapi herannya Mbak kenapa mau sama dia? Kamu juga kenapa mau dulu sama Bayu pas waktu pacaran? Ya nggak mau sih sebenarnya, makanya aku tinggalin. Udah. Seneng ini banget ketemu sama mantan. ini siapa nih? David. Ya, Ini Putri mantan kamu. iya. Kamu mau dapetin dia gimana? Dia udah nikah, mereka berdua udah nikah. Oh, dia udah nikah. Berarti bukan sopir dong, Vi. Apa dong? Enggak, ini suami aku. Ya, Oh, berarti kamu pacaran sama sopir itu Dia tuh maksudnya? numpang hidup Aku udah sama nikah, istrinya. Vi. Jadi jangan bilang pacaran terus, apaan sih? Iya, kamu nikah sama sopir gitu, karena kasihan. Hah? Iya. Oh iya, begini. Put. Kamu itu sukses, kamu harus milih-milih dong. Hah? Setidaknya kamu
setara lah sama suami kamu. Tapi jangan seperti dia dong. Kamu gimana sih? Terus kamu maksud malu-maluin kamu, aku? terus maksud kamu yang kayak kamu. Ya, Coba bisa- deh kamu berkaca sama sifat kamu kayak gimana? Mana mungkin aku mau nikah sama laki-laki sombong kayak kamu? Sombong tapi punya masa depan yang bagus, ya nggak apa-apa lah Put, daripada dia. Kamu tolong dia, kamu ya perbaiki hidup dia yang dari supir kemudian menjadi suami seorang kaya raya. Dia siapa? Mantannya. Ketemu Mantan sama mantan pacar istri kamu, Bayu. Kenapa? Itu dulu, itu Malu. Karena kamu gak setara dengan Putri. aku yang malu sama suami aku karena udah ngakuin kamu sebagai mantan aku. Tapi Vi, mantan kamu kasihan juga ya. Masa dia sampai nikah sama bosnya gara-gara dia nggak mampu sama hidupnya sendiri. Ya mungkin Udah, dia aku udah malu tahu. dukunin Putri sehingga Putri mau sama laki-laki miskin ini. Udah deh. Put, Kamu kayak gini diraguin karena tau kamu ditolak sama aku kan? Aku kasih tahu ya sama kamu. Udahlah, kita nggak usah buang-buang waktu sama mereka. Yang penting aku mau ketemu bos, kenalan kamu, aku mau dapetin proyek gede ini. Karena kalau aku nggak dapet proyek ini, aku bisa dipecat. Udah, kamu tenang aja, bentar lagi bakal datang kok. Udah, ya udah, tenang aja Mbak. Aku nggak bakal nganggep dia, anggap kita nggak pernah ketemu, anggap kita nggak pernah kenal, oke? Vi, kamu perempuan aja masih mikirin karir kamu. Masa dia memilih numpang hidup sih? Ya. Udah, Kalau biarin. udah gak punya kemampuan emang seperti itu. Memanfaatkan orang lain untuk hidup enak ya. Bentar. Kasian banget jadi Kamu sebagai laki-laki. sesama lelaki malu gak sih? Vi? Bener banget, Bisa aku malu ada banget sama- laki-laki modelan kayak gini di dunia. Kamu juga kenal sama dia? Nggak kenal. Enggak, aku gak pernah punya kenalan nggak elit kayak gini sih. Kenapa gak bisa ngomong? Ya, Iya. aku cuma malas saja ngeladenin orang-orang yang nggak berpendidikan seperti kalian. Percuma kalian berpakaian rapi kerja di kantor, tapi mulut kalian kayak orang nggak pernah disekolahin. Kamu ngomong apa? Udah, nggak usah ribut, udah biarin. Aku David, kita nunjuk pergi teman aja. kamu, kenapa kamu nggak terima ya? Oh, aku tahu. Pasti ini nggak ada bedanya sama perempuan ini nih. Apa sih, Vi? Kamu kok punya mantan Mbak, kayak gini sih? bawa aja deh suami kamu daripada kita cari gara-gara dan ribut di Mending sini. yang ngeselin malu-maluin kayak gini, jangan dibawa kemana-mana Mbak, malu, tahu nggak? Maaf ya, saya sama suami saya di sini ada kerjaan penting banget. Saya juga ada kerjaan. Dipikir yang penting cuma kalian. Saya juga punya kerjaan penting. Iya udah, di kalau sini. ada kerjaan silahkan pergi dari sini dan jangan ganggu hubungan kita. Kamu ngapain? Kenapa? Kamu gak supir tau nggak? Yang kamu gak pantas sama Putri. Put, ini mata kamu udah katarak. Bisa menikah sama supir Di sini yang pakai kacamata siapa? Kamu. Jadi kamu yang katarak. Seru banget ya nontonin drama langsung kayak gini ya. Kayak hiburan banget gitu loh. Kita udah pusing kerja, terus ada orang miskin yang tiba-tiba kaya di sini. Ya, jadi kayak gitu tingkahnya. Iya. Sok-sokan. Kamu udah sok-sokan ngelarang aku senderan di mobil ini. Ingat, ini mobil Putri, bukan mobil kamu. Ini mobil suami aku. Kasihan ya. Istrinya masih belain demi harga diri. Iya, gitu banget. Apa-apa. Kalian nih kenapa ya? Kalau nggak ngomongin, aku kehabisan kata-kata buat ngadepin orang seperti kamu sih. Yaudah yuk, kita buang-buang waktu di Kamu sini. bisa bersaing aja. Kalau orang miskin ya kehabisan kata-kata karena gak ada yang bisa diandelin, gak ada yang bisa ditunjukin, tau nggak? Ini kan orangnya Iya. Parif ya. Parif. Pak David, Parif. Ibu Putri. Selamat siang Bapak, saya Vivilia, saya rekan David. Jadi kontrak itu nanti saya sendiri yang akan presentasi. Kenalkan, saya Bayu, bosnya Pak Arif. Ini Pak Bayu ini adalah suami Ibu Putri yang kebetulan adalah pimpinan dari tempat saya bekerja, perusahaan saya bekerja. Dan jangan lupa dikasih tahu juga kalau istri saya buatkan perusahaan karena istri saya pengen kerja. Iya, benar. Arif. Emang dulunya Mbak Putri ini ibu rumah tangga, tapi berhubung dia gabut, gak ada kerjaan di rumah, Pak Bayu minta saya untuk Mbak Putri dijadikan pimpinan di tempat saya bekerja. Seperti itu. Terus satu lagi Pak Arif, berarti rekan kerja Pak Arif itu ini. Nah, sebenarnya mereka ini anak buah dari sebuah perusahaan yang mengutus mereka untuk minta bantuan dana karena ada suatu masalah di perusahaan. Seperti itu. Perusahaannya udah mau bangkrut ya? Ya kalau dibiarkan tanpa bantuan dari perusahaan
Ibu Putri, mungkin itu yang bakal terjadi. Mas, jadi gimana kamu tetap mau bantuin mereka? Ya perusahaan itu kan udah aku kasih sama kamu, jadi itu tanggung jawab kamu. Kalau aku kan tanggung jawab sama perusahaan aku sendiri. Karena kamu suami aku, jadi semua keputusan kan aku harus nanya sama kamu. Jadi gimana? Mereka udah menghina saya Pak Arif, Hah? karena saya itu seorang supir dulunya. Ya, Dan sekarang saya juga dianggap supir sama mereka. kita minta maaf ya Pak. Kalau kita udah salah dan lacang sama Pak Bayu dan Bu Putri. Sekarang manggil Pak Bayu lagi. Saya juga minta maaf. Kamu diem ya, aku nggak ngomong sama kamu, dan aku juga nggak ngomong sama kamu. Saya nggak ngomong apa-apa. Terus ngapain kamu? Maaf aja, minta maaf aja. Kapan kamu jadi anak aku? Manggil aku bapak. Masih tahu ya sama kamu. Iya, manggil. Kamu ngapain juga senyum-senyum? Tidak kok. Tapi nggak apa-apa sih. Lumayan nih, kita dapat tontonan orang yang mempermalukan dirinya sendiri hari ini, Rif. Makasih banyak ya atas hiburan yang kalian berikan sama aku. Gak banget sih kata-kata itu. Terus satu lagi ya, aku bakalan kasih tahu sama bos kalian nanti. Kalau misalkan Jangan deh. Baik. Kalau itu jangan kasih tahu bos. Ya, kamu nggak jadi investor kita nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih tahu bos. Karena kalau dikasih tahu abis kita. ya kalian berdoa aja, semoga aja aku masih berbaik hati sama kalian bertiga. Siapa tadi namanya? Halo Pak Jordan. Pak Jordan, saya ngelakuin kesalahan, tapi saya bisa jelaskan ke Ini namanya David. Terus Vivi sama Windy. Ya. Pak, kita minta maaf Pak. kalian siap-siap ya. Tolong Pak. Silakan pergi dari sini. Dan aku kasih tahu sama kamu, jangan pernah ganggu Putri lagi. Dia udah jadi istri aku sekarang. Kalau enggak, kamu bakalan habis aku ajar. Ngerti? Udah pergi. Udah, kamu kenapa sih? Kamu juga ketemu sama mantan kamu ya, bukan cuma aku. Ya tapi aku kan ketemunya juga nggak baik-baik, dia ngehina aku. Kalau dia kan beda. Ketemu sama kamu karena mau mesra-mesraan kan sama kamu. Hah? Mas, apa-apaan sih, Mas? Udah deh. Aku nggak mau ya dengar alasan kamu lagi. Kamu mau ketemu sama mantan kamu dengan alasan apapun, aku nggak mau lagi. Sama aku juga. Aku nggak menerima alasan dalam bentuk apapun sekarang. Jadi kamu sekarang harus ikut aku, kamu harus jelasin di rumah sekarang juga. Div, duluan ya, Div.